Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ta'aruf yang benar, yang pertama niat karena Allah. Saya niat ta'aruf karena Allah untuk ibadah. Makanya nggak mungkin kalau dia dalam ta'aruf maksiat kalau niatnya karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, banyak yang dilanggar nanti dalam proses ta'aruf. Jadi harus niat karena Allah. Niat ibadah. Niat ibadah ikhtiar untuk mencari pasangan yang baik ya. Ya, kemudian ketika ta'aruf itu juga niatnya untuk nikah. Lebih spesifik lagi, nikah. Jadi segera nikah. Bukan nanti taruh sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu bukan taruh namanya. Taruh itu lebih cepatkan, diringkaskan, cepat-cepat menikah nih gitu. Supaya kalau dilama-lama tidak masuk dalam fitnah maksiat, fitnah pacaran. Jadi harus niat segera nikah niatnya ya. Jangan dilama-lama gitu. Kalau bisa sebulan, 2 bulan langsung, atau 4 minggu, 3 minggu juga udah, kalau sudah cocok langsung itu cepat nikah. Terus ketika ta'aruf, si laki-laki memang kalau saya datang ke wali kita, ke orang tua kita. Orang tua kita harus berilmu, harus berilmu. Kenapa? Untuk menilai calon mantunya. Kalau orang tua kita tidak berilmu dalam masalah agama, nanti tidak bisa menilai, sehingga main lolosin aja. Oh iya deh, kamu udah kerja, kamu tampan, oke, cocok, terima. Nggak cukup itu. Makanya harus berilmu dalam orang tua, berilmu dalam bidang akidah, tauhid, ya, sholat, fikih, Quran itu harus paham. Nanti dicek, dites calon menantunya, gitu kan, dites calon menantunya. Kalau sesuai dengan syariat, baru kata Nabi kan idza khotaba ilaikum man tarduna dinuhu wa khuluquhu fazawazu. Jadi kalau orang wali melihat ada kebaikan agama dan akhlak, kebaikan agama itu bukan hanya suka sholat, bukan, paham agama, bisa mendidik istri gitu, paham hal haram subhat makruh, paham dia, tanzih tahrim, paham. Nah itu yang harus dipilih kayak gitu, baru nanti kalau sudah cocok tanya anaknya, nak ini udah bagus nih, mau nggak gitu ya. Jadi harus ada moderator atau wali, jangan berduaan taanuknya, jangan chattingan berdua, dan datang ke rumah. Kalau belum bisa datang ke rumah misalkan karena jauh, oke, by phone bisa bertiga, bapak kita atau kakak laki kita. Kemudian kita dan dia ya gitu, jangan berduaan, nanti berduaan jadi fitnah, jadi maksiat nanti kalau duaan. Nah, terus juga benar sekali lagi, wali itu harus benar berilmu, awas nih, harus berilmu untuk menentukan bagaimana bisa menentukan calon kita baik atau tidak, sedangkan yang menentukan pun gak, kurang ilmu. Mohon maaf, contohnya kita nih, ketika kita punya kenalan terus laki-laki itu datang untuk ngajakin taruh, terus kita nilai dia sopan, dia baik, ya udah deh nikah. Nggak cukup kalau kita yang menentukan, salah, kita kan bukan ahli ilmu. Misalkan ada perusahaan otomotif besar dunia ya, perusahaan otomotif, terus banyak yang ngelamar pengen jadi karyawan otomotif. Terus yang jadi apa, yang jadi pengujinya, yang meloloskan atau tidaknya, yang menginterviewnya orang biasa, bukan orang ahli mesin, bukan orang ahli otomotif, bukan. Nggak akan nyambung dong. Siapa yang harus menguji? Ya orang yang cerdas, orang yang memang paham tentang mesin, tentang eh apa namanya, tentang tadi ya, otomotif, tentang otomotif harus paham. Nah, jadi bisa mengukur kualitas kemampuan otomotif seseorang, bisa diukur, oh dia segini, oke lolos, oh tidak gitu. Nah, kalau kita paham Quran kagak, tafsir kagak, hafal Quran kagak, cuman apa ayat-ayat surat-surat pendek misalkan, hadis nggak hafal, asbabul wurud, asbabun nuzul nggak tahu, fikih sehari-hari nggak hafal, nahu sorob nggak apa, banyak nggak hafal lah kita ya, cuman bisa lihat gerak-gerik doang, bahasa doang ya yang kita tahu sopan santun. Terus kita menentukan dia cocok, dia baik, dia bagus, untuk salah. Makanya banyak rumah tangga yang berantakan karena si perempuan menilai kebaikan suami dari versi dia, harusnya versi ulama. Tanya kepada guru-guru kita, tanya kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tua nggak paham agama seperti kita, sama orang biasa, orang awam, cari ustazah, cari ustadz yang berpengalaman, yang memang paham. Kalau orang tua nggak bisa, nggak punya ilmu, oke, tambah berarti dengan ustadz. Nanti ustadz itu yang akan menilai. Kamu nanya misalkan kepada ustadz, Pak Ustadz gimana nih secara akidah, keagamaan dia, bagaimana Islamnya, akidahnya. Nanti ustadz akan nanya laki-laki itu, gimana konsep kamu tentang akidah, gimana, gini, gini, gini. Oh, jawabannya gini, bagus, oke. Terus Pak Ustadz gimana? Oh, nanti ustadz nanya tentang tauhid, tentang fikih sehari-hari. Ya, fikih sehari nggak harus jadi
calon kita nggak harus ustadz, tidak. Tetapi basic agama harus paham. Basic akidah, basic tauhid, pondasi akidah, pondasi tauhid, fikih sehari-hari, visi misi ke depan, niatnya apa harus ada. Jadi bukan berarti calon kita harus ustadz, bukan. Harus orang biasa nggak masalah, cuman harus punya basic wajib. Gitu, bukan hanya cuman modal senyum, punya pekerjaan baik, nggak cukup. Setia tuh nggak cukup. Karena yang paling bagus itu orang yang bertakwa, bukan orang yang setia. Kalau orang bertakwa pasti setia, orang yang setia belum tentu bertakwa. Itu makanya harus cari orang yang pintar untuk nanti menyeleksi. Misalkan ribet amat, kalau mau selamat, kalau mau ingin selamat, yang kalau nggak mau selamat ya silakan barbar. Pilih yang mana aja sesuai hati, yang penting suka nikah. Itu gak akan selamat, gak akan ngejamin. Bahaya. Mau memilih karyawan aja untuk perusahaan, kita harus hati-hati selektif, ya nggak? Mau memilih seseorang untuk membangun rumah, harus tukang yang bagus. Ini mau membangun rumah tangga untuk dunia akhirat, yang menentukan sampai ke akhirat. Harus hati-hati. Gitu kan, jadi harus ada yang menilai ya itu. Itu yang pertama. Harus ada orang ketiga. Ya, harus ada. Ini saya harus memberitahu, harus ada orang ketiga. Supaya apa? Supaya nanti terarah ta'arufnya. Memang kadang-kadang kalau ada sebagian orang yang tidak menggunakan wali, ya makanya harus segera mencari wali. Jangan berduaan. Berduaan itu makanya bahaya lah. Ya saya mengalami, ya saya nggak bisa bohong. Saya kadang mengalami bertaruh berdua, tidak ada wali, tidak ada pihak ketiga. Jadi ngaco. Taruhnya jadi kemana-mana, nggak jelas taruhnya. Gitu, nggak tegas. Nggak jelas, nggak ada komitmen. Makanya harus ada orang ketiga di sini untuk nanti kita semakin serius gitu. Banyak masa gini, kalau kita sudah ada 3 orang, contohnya dia ustazah atau ulama atau bapaknya atau kakaknya, masa kita main-main? Enggak kan? Jadi kita akan serius gitu. Kebanyakan kalau kita berdua kadang-kadang main-main. Kayak ya itu harus ada wali, carutnya gitu, cara taruhnya. Terus tadi kalau di WA misal bertiga di grup ngomong bertiga, yang diobrolkan pun yang penting-penting aja, visi misi, perkenalan apa gimana masa depan, bagaimana menujunya atau memplankannya, merencanakannya. Terus boleh tentang misalkan nanti menikah gimana, kerja gimana gitu, itu anak dulu apakah duda apa janda gitu, silakan ngobrol bertiga itu ya di medsos. Kalau sudah siap ketemu nador melihat menguatkan lagi, boleh nak lihat boleh, tapi harus tetap pakai hijab ya. Pakai hijab, pertemuannya pakai hijab, lihat dari ujung kaki ujung kepala, oh, oke cocok, ya udah itu langsung segera. Kalau memang sudah sama-sama suka, segera tentukan, segera, jangan lama-lama, seala kadarnya aja, yang penting bisa sah aja, udah yang penting sah dulu deh ya. Tentukan kapan nih untuk lamaran, segera tes, udah lamaran langsung nikah. Jadi nggak buang-buang waktu, karena waktu kita terbatas, makin mendekati kematian. Terus juga tidak buang-buang waktu untuk pintu-pintu maksiat, nggak buang-buang komunikasi kuota segala macam, ngomong-ngomong nggak jelas. Ayo segera ya, segera di sini itu dengan ilmu, karena ada segera yang tanpa ilmu juga salah. Itu konyol juga, cepat tapi nggak pakai ilmu terus gitu kan. Nah, niatnya itu. Kemudian nanti laki-laki yang melihat apa namanya, atau perempuan yang melihat boleh nanti memutuskan. Kalau sudah melihat akhlak ketika komunikasi, sudah melihat sama-sama wajah asli, boleh nanti siapapun boleh mundur, siapapun boleh tetap lanjut. Kalau perempuannya bilang saya mau lanjut, laki-laki gimana? Lanjut, alhamdulillah langsung hitbah nikah. Kalau salah seorang yang misalkan mohon maaf saya mau mundur, ya nggak apa-apa, hak. Kan namanya taruh bukan hubungan. Taruh itu bukan ikatan, bukan hubungan gitu. Jadi silahkan ya. Itu untuk laki-laki yang cara taruhnya dulu seperti itu. Ingat sekali lagi, nggak boleh kita menentukan ini pilihan kita menurut ilmu kita, karena kan banyak tertipu nanti, banyak menyesal karena kita menilai seseorang itu ya karena keilmuan kita. Misalkan sekali lagi saya tegaskan, kita tuh bukan ahli masak. Ini lah bukannya kita bukan ahli bangunan, ada orang yang ngelamar kerja kita, terus kita lihat skillnya, oh bagus nih, udah terima aja jadi tukang, udah gitu kan. Hasil rumahnya ya kayak gitu. Tapi kalau kita ahli bangunan, ahli segala macam, arsitek segala macam, hitung-hitungan, denah-denah semuanya paham, nggak akan sembarangan meloloskan pekerja.
Gak akan sembarangan. Dia akan memilih yang terbaik. Sehingga pas nanti diloloskan, dipilihlah yang paling baik. Sehingga akan membangun rumah yang indah. Bagus, hemat, efisien, aman. Tuh, itu rumah tangga juga gitu. Nggak sembarangan. Makanya yang menilai harus orang lain. Bayar kita. Bayar orang yang berilmu untuk nanti membimbing bagaimana nih, apakah dia ibaratnya gini, kita orang pemula mau bisnis perlu orang yang pinter nggak untuk membimbing kita. Perlu kan, perlu orang yang berpengalaman kan, perlu. Antar yuk, saya mau mau cari rekan bisnis sih, antar yuk sama orang yang berpengalaman. Jangan sendiri, nanti kita dikibulin, ditipu nanti kita dengan kata-kata yang manis. Akhirnya kita deal bekerja sama padahal kita ditipu. Tanya orang yang berpengalaman, itu para ulama tentang ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu kalau kita nggak tahu gitu ya. Salahnya saat ini orang-orang mau nikah ta'arufan itu nggak pakai namanya wali, nggak pakai orang berilmu, langsung main. Pokoknya udah cinta cocok langsung. Ya hasil rusak rumah tangga ya. Apa namanya, meskipun bertahan banyak kerusakan, banyak problematika ya, walaupun dia bertahan gitu. Kadang perceraian, kadang KDRT, kadang perselingkuhan dan sebagainya. Terus niatnya bukan karena Allah, jadi nggak berkah tuh. Cara ngedidik anak juga salah karena salah memilih pemimpin. Nggak bisa nyupir, bawanya disuruh nyupir untuk rumah tangga, ya celaka, yang nyungsep ya nubruk gitu, ya melanggar lalu lintas lah gitu. Ya harus bisa menyupir. Supir apa? Supir dunia akhirat, bahtera rumah tangga. Itu cara-cara tarupan ya. Pokoknya segera mungkin kalau sudah cocok langsung ketemu keluarga, halalkan gitu. Sederhana aja, yang penting halal dulu lah. Jangan aneh-aneh, jangan hilangkan gengsi-gengsi. Kita ingin aman, kita ingin selamat, ingin akhirat bukan ingin dunia. Itu terus bagaimana laki-laki yang harus dicari? Idza khotaba ilaikum man tardun nadinu wa khulquhu fazawazuhu ila taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasadu arid. Harus laki-laki yang agamanya bagus. Agamanya bagus itu bukan hanya dia sholat saja, ingat. Bukan hanya bisa baca Quran, bukan, tetapi memahami, memaknai, bisa mengajarkan. Walaupun untuk basic-basic, walaupun dia bukan ustadz. Sekali lagi, nggak harus ustadz, tapi punya basic ya. Punya basic gitu, punya basic yang benar untuk jadi pemimpin lah. Ada standarisasinya gitu. Cari yang kayak gitu. Baru akhlak dinu wa khuluquhu, akhlaknya yang luar biasa. Akhlak kepada Allahnya bagus, tidak syirik, tidak berbuat eh, kesyirikan. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang, kepada Rasulnya ya. Akhlak yang 10, akhlak yang 5 itu dia 5 kepada makhluk, 10 kepada manusia, itu dia pakai tuh. Nah itu pilih yang kayak gitu. Gitu, jangan sembarangan, karena sekali lagi kalau kita main-main salah, celaka, celaka. Celaka 12 kalau kita misalkan salah memilih laki-laki untuk menjadi imam untuk rumah tangga kita ya. Lihat sholatnya di mana, tanya, keluarkan modal untuk melihat di mana dia sholatnya. Cari tahu, keluarkan modal. Ngaruh loh, ngaruh. Kalau sholatnya di masjid, di rumah, itu ngaruh kualitas. Kalau sholatnya berjamaah atau tidak, itu ngaruh ya. Sekali-kali suruh dia baca Quran, lihat, dengerin gitu kan, gitu. Jadi nggak sembarangan main lolosin aja gitu. Makanya kita juga harus mahal, karena kalau kita ingin dapat yang kayak gitu, kita pun nggak mungkin laki-laki kayak itu mau kayak kita. Jadi kita pun harus naik karena Allah, naik level gitu. Kecuali ya kita mau membiarkan dengan keadaan kita seadanya saat ini, tapi berharap laki-laki yang luar biasa, ya sulit kan, sekufu gitu. Makanya kalau ingin hasil yang luar biasa, kitanya ngaruh. Jangan kayak gini, iya aku ngerasa bodoh, aku pengen yang pinter. Ya kamu juga harus belajar pinter dulu dong. Maksimalin dulu pinter, usaha dulu maksimal, baru nanti insya Allah beri kasih yang pinter. Kalau kitanya pasrah dengan keadaan, merasa cukup dengan ilmu saat ini, tidak ada perubahan, tidak ada bentuk pengualitasan yang lebih baik, ya otomatis kita akan diberi yang sekufu. Jadi itu masalahnya kadang-kadang ya, baik laki-laki atau perempuan, pengen perempuan yang soleha nih, gini, ini, dia aja nggak menambah kualitas. Ya bagaimana akan dapat? Pengen gaji gede istilahnya, kemampuannya segitu-gitu aja. Kemampuan misalkan dia, mohon maaf ya, kemampuannya misalkan, mohon maaf sekali, kemampuannya hanya menyapu, tapi ingin gaji direktur. Kalau ingin gaji direktur, kemampuannya harus lebih bisa dari penyapu dong. Nah, begitu juga pasangan. Kalau ingin pasangan yang luar biasa, dirinya juga usahakan.
Allah hanya menilai usaha ya, bukan hasil. Tidak harus memang berhasil seperti dia, hebat ini, enggak. Yang penting ada upaya kita ke sana, nanti nilai itu, ya. Karena nasib orang beda-beda, yang dinilai itu upayanya. Walaupun nanti nggak pintar, nggak masalah, yang penting upaya untuk pintarnya ada. Nggak sukses nggak masalah, yang penting ada upaya untuk sukses. Nanti baru Allah berikan pasangan yang luar biasa. Jadi itu hati-hati, ibaratnya kita mau pilih supir, ya supir itu nih, kalau misalkan kita mau pilih supir, misalkan supir itu ketika mau kita pilih jadi supir pribadi kita, mau kita pilih yang ganteng tapi nggak bisa nyupir, bahaya kan? Atau yang biasa aja tapi jago nyupir, lincah, milih mana? Tentu yang biasa aja. Ya kalau yang ganteng yang jago tentu kita pengen, cuman mahal produknya, ya mahal, barangnya mahal. Kok barang sih, ya cowoknya mahal. Terus juga harus paham jalan, tahu rute, tahu jalan, ya, punya punya SIM kan, punya SIM, baru nanti cocok jadi supir kita. Ini mah enggak. Supir dunia, hati-hati memilih supir buat akhirat sembarangan, celaka. Bahkan lebih celaka di akhirat kalau salah memilih supir akhirat, celaka banget. Tapi memilih supir dunia bisa diganti. Mau? Gampang ganti-ganti, nggak aib kok, nggak aib ganti-ganti supir, tapi ganti-ganti suami gara-gara nggak cocok karena awalnya nggak perhitungan, malu kita, rusak kita, ganti lagi, kenapa dari awalnya nggak hati-hati sih gitu ya. Makanya lebih dari mencari supir dunia, supir pribadi kita, cari supir yang paham untuk usaha akhirat. Terus kalau supir yang baik itu, ya, dia akan menyamankan kita sebagai makmum atau sebagai penumpang, ya, akan nyaman, bawa mobilnya enak. Bawa mobil itu ibarat bawa rumah tangga, bawa rumah tangganya enak, santai. Ngebut kagak, tapi juga lambat kan, lambat kagak, enggak, sedang gitu. Kapan harus ngegas dia tahu, kapan harus rem dia tahu, ngeremnya santai, ngegasnya santai. Jadi nggak kaget kita. Bayangkan kalau kita naik mobil disupirin sama orang yang baru belajar, waktunya ngegas kasar, kaget gitu kan. Boro-boro bisa tenang kita, apa, jadi penumpang, mau tidur juga bangun lagi. Ketika ngegas kasar, ketika ngerem juga kasar, ketika oper gigi pun nggak enak, pusing kita, mual kayak pengen muntah gitu kan, nggak bisa menyesuaikan jalan. Tapi kalau drivernya keren itu, jalan belok-belok juga kayak enak aja, karena tahu bagaimana mengoper kupling, mengoper gigi itu enak tuh, enak. Jadi kita tuh kadang-kadang nyaman, bisa tidur di mobil, ya nggak? Kalau supirnya berpengalaman, ya nggak? Kalau supirnya nggak sembrono, nggak apa, eh nggak gersak-gerusuk, itu kan enak. Tapi kalau ini supirnya kita pun sebagai penumpang stres. Nah, begitu pula rumah tangga. Begitu rumah tangga. Kalau kita dipimpin oleh laki-laki yang nggak bisa ngerem dengan baik, nggak bisa ngegas dengan baik, ngegas di sini kalau diartikan ke dalam rumah tangga, ya, apa, bahtera rumah tangga tuh tahu kapan harus ngegas, ngejar, kapan harus santai, ngerem, kapan angkat kupling, kapan untuk apa namanya, oper gigi gitu, oper siasat, ya, lagi nanjak nih gigi satu, gigi dua gitu, tahu orang cerdas itu pemimpin, supir cerdas itu. Begitu juga pemimpin rumah tangga yang cerdas. Nah kalau nanti supirnya bagus, supir dunia bagus, dia nggak akan ditilang sama polisi karena tahu lalu lintas, tahu rambu-rambu, nggak akan sembarangan parkir, nggak akan ditilang. Kalaupun ditilang ada razia, ada punya surat-surat, aman nggak? Aman. Nah, laki-laki juga yang beriman gitu, nggak akan ditilang sama Allah, sama malaikat, karena dia nggak akan ngelanggar, gitu kan? Sekalinya ada razia dari Allah, dia punya surat, ini nih, saya punya surat nikah, itu sah. Terus juga misalkan apa namanya, kalau supir biasa itu kadang-kadang banyak banyak tersesat, nanya-nanya ke orang, Pak ini, karena dia nggak punya GPS, sering tersesat. Tapi kalau supir yang berpengalaman, dia udah sebelum berangkat sudah punya siap GPS, bahkan kadang-kadang dia hafal di luar kepala tentang jalan-jalan, karena murojaahnya, Qurannya, hadisnya tahu, nggak nanya-nanya, bahkan dia jadi rujukan pertanyaan gitu. Kalau orang-orang cerdas itu, jadi sudah ada ondanya ini, GPS-nya ini, gitu, gitulah, paham lah. Quran itu kan GPS, petunjuk
hudal mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang tidak akan tersesat adalah orang-orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk, ibaratnya GPS pada mobil. Kita akan sampai selamat pada tujuan kalau supir kita supir dunia, sampai selamat pada tujuan kan. Kalau supirnya benar, irit bensin, tidak nyasar, tidak ditangkap polisi, tidak tabrakan, tidak ditabrak karena kita sangat hati-hati. Kalau sudah sangat hati-hati sekali masih juga misalkan terserempet, ada tabrakan, qadarullah takdir. Namanya rumah tangga tidak akan ada yang namanya mulus terus ya. Itu mah takdir terima. Yang penting kita sudah berusaha kan. Toh rumah tangga Nabi juga kadang-kadang dengan istri-istrinya kadang-kadang ada cekcok lah, wajar. Nah kayak tadi keserempet-serempet kita udah hati-hati ada orang yang nyerempet, oke kita nggak masalah. Tapi yang penting jangan kitanya yang bikin masalah gitu. Kemudian selain nanti selamat dengan tepat di tempat yang tepat, irit bensin kan kalau kita banyak muter-muter boros bensin, tujuan nggak dapat, tersesat boros bensin. Nah kayak rumah tangga apa nggak pakai ilmu gitu, muter-muter nggak jelas, beakin apa kuota, habisin umur, tapi nggak nambah keberkahan tuh rumah tangga, ribut terus, yang nggak berkah terus. Nah gitu juga orang-orang yang supirnya supir akhirat, dia akan tepat membawa penumpang, membawa ibu anak, membawa istri anak menuju surga. Tempat tidak mampir ke neraka, enggak. Dibawa ke surga. Makanya kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naru. Jagalah dirimu wahai supir, wahai laki-laki arijal, laki-laki arijalu qawamun 'ala nisa, finar dari api neraka. Ya, ku anfusikum wa ahlikum finar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dia akan dari pertama kali nikah sudah siap membawa penumpang yaitu istri dan anak keluarga untuk menuju surga dengan caranya enak, nyaman, jadi nggak kerasa gitu, nggak kerasa perjalanan menuju surga dengan kendaraan mobil akhirat atau bahtera rumah tangganya enak set. Walaupun kadang-kadang ada hujan di jalan ya wajar, ada badai, ada hujan, ada macet wajar, tapi akan lebih tenang kalau lagi macet. Suami bisa mencairkan suasana gitu kan, tidak bete. Nah, itu juga suami yang baik, suami yang punya ilmu ketika macet dalam kehidupan, seperti seret nih sebentar, suami bisa menenangkan istri gitu, nggak bikin galau enggak. Tuh ya. Jadi jangan sekali-kali salah memilih suami, fatal. Apalagi berharap ingin punya anak soleh, ini anak yang berprestasi bagus gini-gini. Kalau bapaknya kayak gitu ya gimana? Susah, susah banget. Bukan tidak mungkin, susah. Punya keturunan hebat dari bapak yang kurang, ya yang tidak hebat. Gitu. Karena Nabi Muhammad silsilah keturunannya jelas, berkualitas. Orang-orang hebat juga kalau kita lihat sejarah, nasabnya jelas gitu. Kualitas meskipun ada sebagian yang kadang-kadang orang tuanya kurang baik tapi anaknya baik, tapi kenapa mereka baik? Karena langsung bimbingan Allah, kayak Nabi Ibrahim, bapaknya nggak baik Azar, tapi Nabi Ibrahim baik karena langsung dibimbing oleh Allah, dapat wahyu. Nah kita, anak kita memang dapat wahyu enggak kan, nggak langsung sama Allah, berarti harus bapaknya nih punya peran luar biasa. Salah pilih bapak, salah pilih suami, fatal, fatal. Dunia akhirat kita akan celaka, dunia akhirat kita akan bisa nubruk, bisa ditubruk, kalau kendaraan itu bisa nyungsep ke jurang, bisa nyasar, bisa maru, capek ya. Makanya minta, ya Allah, minta mana nih yang baik, terbaik. Ingat, tampang, kedudukan, gaji itu nomor sekian, itu bonus. Yang penting dia bertakwa, itu sudah segalanya, udah cukup kata Nabi, udah cukup, mungkin itu ya. Wallahu a'lam bishawab.